Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da hatta yaumal qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayat sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Hidayatul Ummah, insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemanapun melangkah. Tiada kata yang patut kita ucapkan untuk mengawali pagi kita di hari ini kecuali rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu memberikan kita nikmat, baik nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, dan nikmat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat serta salam selalu teriring dan tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian tentang hadis arba'in yang kemarin itu tentang Islam, tentang syahadat. Kemudian yang sekarang ini hadis yang kedua tetap sama hadisnya, namun ada sambungannya, yaitu berbicara tentang iman. Untuk hadis arba'in ini dilanjutkan dengan lafaz yang berbunyi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian ini adalah yang bagian Islam. Kemudian seseorang yang memakai baju putih, malaikat Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didahului dengan lafaz qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yasuddaqahu qala fa akhbirni 'anil iman. Maka malaikat Jibril pun bertanya lagi kepada Nabi Muhammad tentang iman. Kemudian Nabi menjawab qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Orang itu berkata, engkau benar ya Muhammad. Kemudian para sahabat pun heran. Ia bertanya lalu membenarkan. Kalau dipikir-pikir, ketika seseorang bertanya tentang sesuatu pasti ia akan berusaha untuk memahami. Tapi ketika pemuda yang berbaju putih ini datang, ia bertanya, kemudian ia membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawaban Rasul? Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kemudian kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian pemuda tadi berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim yang nomor kedua. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan Islam. Dan sepatutnya apa yang pertama kali ditanyakan oleh seseorang memang adalah tentang agama Islam. Oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim utusan untuk berdakwah kepada Allah, beliau pasti memerintahkan mereka untuk memulai dakwah dengan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian rukun Islam itu memang ada 5.
sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian dikuatkan pula dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pada hadis nomor ketiga dari kumpulan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian keutamaan sholat dan bahwa sholat didahulukan sebelum rukun-rukun lainnya setelah dua kalimat syahadat. Kemudian perpindahan dari suatu hal, suatu perkara dari yang lebih rendah ke hal yang lebih tinggi, seperti dari Islam kemudian ke iman. Semua orang bisa berislam dengan melakukan amalan lahir, dengan melakukan amalan lahiriah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang terjemahannya, orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kalian itu sudah Islam. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Adapun iman adalah perkara batin memang yang kemudian terbesit dan hanya berada di lingkungan hati. Maka dari itu bisa disebut bahwa Islam adalah amalan lahiriah, kemudian iman adalah amalan batiniyah. Kemudian Islam dan iman ini masuk dalam istilah para ulama. Istafarna, istafarroko, wa idza iftaroko, ijtama'a. Jika kedua kata tersebut disebutkan bersandingan, berbarengan, itu adalah maknanya bisa berbeda. Namun jika kedua tersebut disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama. Nah, jadi jika Islam dan iman disebutkan bersamaan, maka yang dimaksud Islam adalah seperti yang tadi telah disebutkan amalan lahiriah. Sedangkan iman adalah amalan batin berupa keyakinan hati. Kemudian kita bisa tahu dari hadis yang disebutkan tadi bahwa rukun iman ada 6. Keenam rukun iman ini jika dijalankan dengan benar, maka akan mewariskan kepada pemiliknya kekuatan, tameng, untuk selalu memohon dalam melaksanakan ketaatan dan rasa takut kepada Allah. Maksudnya ketika kita telah yakin dengan amalan rukun iman ini, amalan yang batiniyah, maka tameng kita terhadap sesuatu maksiat dan sesuatu yang dilarang-larang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu akan kuat tamengnya. Kemudian kita harus menetapkan adanya malaikat dan wajibnya beriman kepada para malaikat. Nah, malaikat ini berbentuk jasad. Contohnya saja malaikat Jibril. Dalam wujud aslinya itu memang memiliki 600 sayap yang kemudian menutupi ufuk. Keliru jika mengatakan bahwa malaikat itu hanyalah berupa roh saja, tidak memiliki jasad. Kemudian keliru juga jika mengatakan bahwa malaikat adalah kiasan untuk kekuatan baik yang ada dalam diri manusia, karena memang beberapa ulama kontemporer maupun ulama filsafat ataupun sufi ada yang menggambarkan malaikat dengan energi baik yang ada di dalam diri manusia. Kemudian kita harus beriman kepada seluruh rasul, kemudian lanjut kepada hari akhir yang disebut hari kiamat, di mana manusia memang dibangkitkan dari kubur untuk dilakukannya hisab, perhitungan, dan diberikan balasan. Kemudian yang berakhir untuk orang-orang yang solih itu di surga, kemudian orang-orang yang berdosa itu di neraka. Kemudian yang terakhir adalah wajib kita beriman kepada takdir, bil qadri khairihi, baiknya, dan syarrihi ataupun buruknya. Kemudian ada dua macam iradah, kehendak, yaitu iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah itu adalah iradah yang semakna ya, dengan masyiah, kehendak yang pasti terjadi. Kemudian iradah syar'iyah adalah iradah atau kehendak yang semakna dengan mahabbah ataupun kecintaan. Iradah kauniyah itu bisa terjadi namun belum tentu Allah itu mencintai. Sedangkan iradah syar'iyah itu kehendak Allah yang ia cintai tetapi tidak mesti terjadi. Contohnya, berimannya Abu Bakar As-Siddiq terdapat di dalamnya iradah kauniyah, karena hal itu terjadi, dan terdapat pula iradah syar'iyah karena berimannya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kafirnya Fir'aun
terjadi secara iradah kauniyah, namun tidak dicintai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh menjadikan qada dan qadar itu sebagai alasan untuk meninggalkan perintah dan melakukan larangannya. Karena ada sebagian sekte-sekte di luar sana yang berpendapat bahwa biarkanlah saya berjalan kemana saja karena takdir sudah menulis saya. Jadi jika saya berjalan ke sana, maka itu adalah takdir saya. Dan itu adalah memang hal-hal yang keliru untuk dipahami. Jadi jika ia berjalan memang lurus dan ternyata di depan adalah rel kereta, maka takdirnya, oh ya udah saya mati takdirnya. Seperti itu. Oh nanti saya jalannya lurus, di depan ada tempat-tempat maksiat, berarti saya ditakdirkan untuk bermaksiat, dan tidak seperti itu. Qada dan qadar itu adalah ditetapkan, tapi manusia bisa memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia bisa memilih antara jalan kebaikan kemudian jalan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Di pagi hari ini, di akhir kajian ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menyehatkan kita semua dan memudahkan segala urusan kita, memudahkan segala pekerjaan kita, memudahkan segala hajat kita, dan semoga Allah selalu menjauhkan kita dari segala perbuatan-perbuatan yang mengundang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.